Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Alam di Solotigo. Mas Alam menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh keluarganya, yang kisaran kejadiannya itu sekitar tahun 2012 atau 2013 yang lalu. Jadi awal kejadiannya itu malam-malam Mas Alam udah tidur gitu kan, dan ya mungkin kurang lebih sekitar jam, udah nggak malam lagi tapi udah masuk pagi, sekitar jam 1 dibangunin sama ibunya. Lam, Tangi itu, bangun. Ya bu, kenapa bu? Itu loh bapakmu, katanya. Loh, bapak kenapa bu? Jam segini kok masih kerja, kata situ ya. Tak suruh berhenti bapakmu ndak mau, katanya gitu kan. Loh, emang kenapa bu? Oh ya, Mas Alam sendiri itu udah usia lumayan cukup gede ya, waktu itu udah lulus SMA, udah lulus STM. Dan Mas Alam memang bantuin bapaknya yang punya bengkel. Bapak itu punya bengkel motor sekaligus buka jasa pengelasan juga. Nah, ini Mas Alam akhirnya bangun. Loh, kenapa ya bu ya masih kerja? Mas Alam itu bantu-bantu bapaknya keseharian. Udah Lam, sana kamu ngomongin gitu. Bapak itu lagi ngapain sih, kata si ibunya. Akhirnya sudah, Mas Alam pun bangun dan mendekat ke sana, ke bapaknya yang masih bekerja di bengkelnya tersebut. Jadi bengkel itu tuh lokasinya di perkampungan, bukan di jalanan utama gede gitu, enggak. Masuk kampung. Dan ya lumayan lah bengkelnya untuk orang-orang di sekitaran situ, para petani dan yang lain-lain gitu ya, itu banyak yang servis ke situ. Nah, ini sama lasnya itu juga lumayan gitu, misal ada traktor yang patah, yang rusak atau apa, itu dibawanya ke bengkelnya si bapaknya Mas Alam. Mas Alam pun bangun dan akhirnya ke sana, ke bapaknya. Bengkelnya sendiri lokasinya tepat di samping rumah. Ke situ bapak itu tampak lagi ngebenerin sebuah motor. Sebuah motor yang udah, ya kalau sekarang sih udah tua, cuman tahun 2012 kayak itu belum tua-tua banget lah. Supra, anggap aja begitulah ya, motor Supra tapi yang generasi awal-awal dulu gitu. Bapak lagi sibuk di situ. Akhirnya Mas Alam kan mendekat ke sana. Pak, ini motornya siapa pak, ditanyakan. Si bapaknya itu cuman nengok gini doang tapi nggak menjawab apapun. Dilihat-lihat sama Mas Alam gitu kan, motor ini ya motornya baik-baik aja gitu ya, tapi apa yang dibenerin sama bapak itu tampak kayak bagian karburatornya itu masih menggantung, kayak orang servis biasa lah kayak gitu. Dan Mas Alam kan nanya, Pak, ini udah masih pagi loh pak, masih jam 1 kok bapak udah ngebenerin motor, udah nyervis gitu kan. Kata si bapak, Lam, kamu kalau banyak ngomong sana masuk aja, kata si bapak begitu. Malah diusir si Mas Alamnya. Loh, bapak ngusir begitu kan? Yo pak, tapi kan ini masih pagi, udah sana masuk. Mulai dimarahin bapak itu, mulai ngegas. Dan Mas Alam pun akhirnya ya sudah gitu kan, ini aku harus ngobrol lagi sama ibu. Dia pun balik masuk ke dalam sana, ibunya udah nungguin. Gimana Lam? Udah tahu bu, bapak aneh, katanya. Aku disuruh pergi malahan, katanya. Iya ibu juga sama, katanya. Tadi udah ngomong, Pak malam-malam begini bengkelnya dibuka itu, nanti kalau misal ada warga yang ngelihat ya aneh gitu kan, kata si ibunya. Iya sih. Terus gimana ya bu ya gitu kan, terus gimana bu? Ya wis udah biarin aja, kata si ibunya. Ya Mas Alam udah terlanjur bangun, akhirnya dia pun ndak berani nggak ngantuk lagi gitu kan. Yuslah ditungguin sampai pagi. Nah begitu pagi Mas Alam kan nyamperin ke sana lagi menjelang subuh waktu itu ya, dan terlihat bapaknya itu tertidur pakai tikar gitu di samping motor tersebut. Akhirnya sudah, Mas Alam pun masuk lagi ke ngebangunin bapaknya. Pak, subuhan gitu kan. Nah bapaknya pun bangun. Loh, udah subuh ya Lam ya? Iya pak, udah subuh. Kali ini bapak itu udah mulai normal, udah bisa ngomong lagi. Akhirnya sudah, bapaknya subuhan dan sebagainya. Kemudian
Mungkin karena malamnya bekerja kali ya, pagi itu tuh bapak terlihat ngantuk, akhirnya, Lam, bapak tak tidur sebentar ya. Itu sekitar jam 5:30 ya. Iya pak, akhirnya bapaknya Mas Alam pun tidur. Mas Alam kan penasaran, akhirnya ke bengkel lah ke sana. Dilihat-lihat, motor itu udah bener, maksudnya udah dipasangin lagi semua sama bapak, kontaknya juga nempel di situ, akhirnya digereng gitu, dicoba dihidupin sama si Mas Alam. Mesin menyala, tapi begitu itu bapak itu keluar, woi, dibentak si Mas Alamnya. Ngapain dinyalain mesinnya, kata si bapak. Loh, enggak pak, aku cuman ini doang pak, aku cuman nyobain pak, cuman ngetes gitu. Matiin, kata si bapak. Akhirnya dimatikan motornya. Dan kuncinya bawa sini, dibentak-bentak bener-bener. Ini tuh kayak bukan bapak itu bukan tipe yang seperti itu, bukan tipe yang suka ngebentak-ngebentak atau gimana ya. Akhirnya kuncinya dikasih ke si bapak pun ngambilnya tuh dengan kasar. Terus apa? Bapak itu balik lagi tidur. Balik tidur, bengkel itu kan udah buka, akhirnya yang megang itu cuman Mas Alam. Dan untung pagi itu memang sepi, nggak ada orang servis yang berat gitu tuh nggak ada. Cuman ya apa namanya, ngebenerin apanya, remnya itu gimana atau apa gitu ya. Cuman sesuatu yang di handle sama Mas Alam sendiri itu bisa lah. Akhirnya sudah hari itu sekitar jam 10 pagi, bapaknya pun bangun. Bapak duduk di situ, nggak mandi, nggak apa, kayak cuman cuci muka doang, terus ngemil gitu ya. Ada singkong rebus di sana dibikinin sama ibu, ngemil di situ, duduk di bengkel. Bapak itu diem aja gitu kan, ngeliatin motor itu. Mas Alam nggak berani membuka omongan apapun masalah ini, soalnya takutnya dibentak-bentak lagi sama bapak. Tapi ternyata di jam itu bapak itu udah ya kembali normal lah intinya gitu ya. Lam, kamu tahu nggak motor ini punya siapa? Emang punya siapa pak? Ini nggak tahu, ini punya orang, kata si bapak. Ya Mas Alam mau nyautin juga masih takut gitu ya. Ya punya orang, masa punya kucing gitu kan, pikirnya si Mas Alam. Udah Mas Alam diem aja, bapaknya pun kayak ngeliatin gitu aja. Kamu tahu nggak Lam, kenapa bapak itu malam-malam melakukan seperti itu kayak tadi malam? Mas Alam pun ya cuman jawab enggak pak, tapi nggak berani menanyakan emang kenapa gitu tuh, enggak, cuman jawab enggak pak. Dan ternyata bapak itu cerita, jadi begini Lam, kemarin 2 hari yang lalu bapak itu nerima motor ini. Ada seorang laki-laki, bapak-bapak yang bapak sendiri itu nggak kenal. Dia itu ya nitipin motornya, Pak, saya mau minta tolong Pak, ini diservisin katanya. Oh iya, baik-baik kata si itu ya, baik, servis aja Pak, pokoknya nanya-nanya masalah teknis itu ya. Iya, ini sama sekalian ganti oli dan sebagainya. Dan bapak itu ya karena memang kemarin kan lagi ada garapan gitu kan, lagi ada garapan turun mesin, nanggung segala macam. Ya itu akhirnya tak tunda dulu sekitar setengah jam, memang nggak tak pegang. Pak, tapi ini ngantri, bapak sebelumnya udah ngomong Lam. Oh gitu Pak. Mas Alam pun nggak berani nanya, terus gimana Pak? Enggak, tetap udahlah, daripada aku salah mendingan jawab iya aja gitu kan. Bapaknya pun lanjut cerita. Nah, ya setelah tak diemin itu, si bapak tadi juga nggak keberatan. Akhirnya mungkin karena udah bosen juga kali ya. Akhirnya si bapak itu, permisi Pak, ini motornya saya tinggal dulu di sini ya Pak. Saya tak kesana dulu, kata si bapak itu. Oh iya, baik Pak, baik Pak. Akhirnya apa? Si bapak itu pergi ke sana. Motor belum tak apa-apain lah ya, karena ini kemarin ada turun mesin, nanggung lah intinya, lah biarin aja lah gitu. Nanti deh. Nah akhirnya setelah mungkin kurang lebih sekitar 1 jam berlalu, bapak itu ndak balik-balik loh, si bapak itu ndak balik. Padahal waktu itu udahlah, ini tak beresin dulu paling 15 menit, kalau cepet juga selesai. Akhirnya apa? Bapak pun beresin, udah selesai semua. Nah habis itu ada spare part yang memang bapak ndak punya. Itu ada perpak ya namanya, perpak ya. Ada perpak yang
ini, dan bapak itu habis untuk motor ini tuh ndak ada. Akhirnya bapak pun ya keluar ke sana kan, ke jalan. Ternyata apa? Di situ ada sebuah kecelakaan, Lam. Dan bapak itu alangkah kagetnya. Yang kecelakaan itu adalah pemilik motor ini. Dan bapak cuman ngelihat, cuman sepintas begitu doang kan. Itu kan bapak-bapak yang pakai kemeja putih itu yang motornya lagi tak servis di tempatku. Jadi terjadilah sebuah kecelakaan. Benar-benar bapak pun nanya awal kejadiannya itu bagaimana. Nah, si bapak itu lagi nyebrang, dia tuh habis beli rambutan atau apa di pasar situ. Nah, begitu nyebrang ketabrak dan bapak itu meninggal. Dan bodohnya bapak itu apa? Bapak nggak nanya ini orang mana, ya itu kan dibawa ke sana ya, ke rumah sakit, bapak nggak tahu, belum sempat nyari tahu dan sebagainya. Bapak pulang dan ya melanjutkan pekerjaan itu, dan entah kenapa bapak mungkin karena shock atau apa, pikiran bapak itu kosong. Ya akhirnya sudah, motor tak benerin atau gimana, cuman ya itu jadi kepikiran terus. Akhirnya bapak salah masang dan sebagainya, ada sesuatu yang gak bener masangnya, dan akhirnya semalam tak kerjain, Lam, kata si bapak. Mas Alam pun diem aja. Ini arah bapak itu kemana ya? Arah ngomongnya tuh kemana? Dan karena udah nggak kuat, Mas Alam pun akhirnya nanya, "Loh Pak, kenapa bapak ngerjainnya malam-malam?" Bapak itu nggak enak, Lam, katanya. "Loh nggak enak kenapa? Waktu sore, hari itu juga, sewaktu bapak mau nutup bengkel, tahu nggak, Lam? Orang itu datang," katanya begitu. "Pak, orang yang mana, Pak?" "Ya yang kecelakaan itu datang, Lam. Dan nanyain, 'Mas, motor saya udah bener belum, Mas?'" Bapak pun, "Pak, belum, Pak. Maaf," kata si, "ya Bapak salah di situ ya. Bapak salah karena pikiran macam-macam itu ada yang, ada masangnya nggak bener lah," kata bapak. "Pak, sebentar ya Pak, tak benerin ya Pak ya." Dan si bapak itu diem aja. Akhirnya bapak mau ngajak ngomong lagi, itu ndak ada. Dan bapak baru ingat, astagfirullahaladzim, itu kan si bapak itu kesana gitu, apa namanya, yang tadi siang itu mengalami kecelakaan gitu ya. Ini gimana ya, firasat bapak itu udah ndak enak, masih hidup atau enggak gitu. Dan akhirnya selepas maghrib itu bapak keluar cari informasi gimana gini, dan ternyata orang tersebut itu sudah meninggal. Dan bapak coba nanya-nanya, ya cuman tahu, "Oh alamatnya orang sini Mas," katanya, "orang sini." Dan bapak belum sempat nyariin rumahnya. Bapak itu mau nyelesain motornya dulu, kata si bapak nangis. Bapak cerita pun sambil sedih waktu itu. Dan terus gimana Pak? Nggak tahu, bapak itu nggak bisa nyelesain motor ini, kata si bapak. Makanya tadi pagi kamu nyalain itu bapak bentak karena takutnya malah rusak gitu, kata si bapak. Karena belum bener ini, Lam, belum bener. "Ya udah Pak, kalau kayak gitu tak bantuin aja Pak, jangan bapak sendirian seperti itu malam-malam gitu kan, pagi-pagi." Bukannya gimana-gimana, Lam, bapak itu ditungguin, katanya begitu. "Hah? Ditungguin sama siapa Pak?" "Ya sama yang punya motor, rumah diketok-ketok terus," kata si bapak. Mas Alam sendiri tuh nggak mendengar ada ketokan atau apa di rumah malam-malam, itu nggak ada sama sekali. Mas Alam nggak dengar apapun, cuman kata bapak, rumah itu diketokin, dan yang ngetokin itu adalah bapak yang servis motor tadi yang sudah meninggal itu. "Pak, motornya cepet selesaiin, mau saya pakai," katanya begitu kan. "Kok lama banget?" "Itu seperti itu." Ya sudah, bapak pun akhirnya ya udah malam-malam tak kerjain. "Pak, emang beneran ditungguin Pak?" "Ditungguin, Lam, di situ duduk di sana." "Emang kayak gimana Pak bentuknya gitu?" "Bentuknya ya biasa aja, nggak serem-serem amat gitu, maksudnya kayak orang biasa, cuman mukanya ya pucet banget." "Terus apa?" "Ngeliatin bapak terus." "Mana kamu banyak nanya waktu itu pas malam-malam ya, jadi bapak udahlah kamu masuk aja ke sana gitu." "Terus berarti sekarang gimana?" "Ya sekarang belum beres." "Ya udah Pak, kita kerjakan." "Gimana Pak kita kerjakan?" "Ya udahlah, ya yuk kita kerjakan." Akhirnya hari itu fokus menyelesaikan motor tersebut yang sebenarnya
nggak parah-parah, ya maksudnya bukan servis yang berat ya, servis rutin seperti biasa lah. Cuman karena itu tadi bapaknya Mas Alam pas awal-awal itu kan ya memang lagi sibuk banget, posisinya kondisinya itu lagi nanggung, nggak bisa diburu-buru, dan akhirnya nggak dipegang sampai malam itu ya, sampai pagi itu keesokan harinya itu belum selesai kan, akhirnya dikerjakan sama Mas Alam sama bapaknya. Setelah dikerjakan itu tadi, Mas Alam juga entah kenapa, dia itu, Pak, ini baut yang ini kemana ya Pak? Entah, kata Mas Alam. Dia itu merasa bingung, merasa keder dengan, Pak, kenapa ya Pak ya? Kok susah banget ya? Itu dia lah, Bapak juga bingung. Lah, motor kayak gini kan sambil merem juga bisa, kata bapaknya. Iya sih Pak, cuman kok ini apa ya Pak ya? Dua-duanya itu kebingungan, padahal motornya itu enggak yang gimana-gimana ya, motor memang masih asli bawaan dari sana, cuman Mas Alam entah bingung, Pak, masang ini tuh gimana, bener-bener bingung itu sampai tengah hari belum selesai, nyampe nolakin orang, Pak, jangan sekarang, katanya, ini lagi numpuk banget, sampean kalau misal mau servis gak bisa selesai hari ini, kata bapaknya si Mas Alam. Nolak beberapa orang, ada 2 itu datang tapi ditolak. Ya sudah, dilanjutkan mengerjakan itu tadi sampai malam itu belum selesai. Lam, ini gimana ya Lam menurut kamu ya? Pak, manggil Mas Yanto aja ya, katanya. Mas Yanto itu kakak sepupunya Mas Alam, sama-sama montir juga. Oh ya sudah, sanalah manggil Yanto. Akhirnya jam 8 malam si Mas Alam pun pergi ke rumahnya Mas Yanto. Mas, aku minta tolong, Bapak mau minta tolong. Kenapa? Itu ada satu motor itu susah banget, kata si Mas Alam. Ya udah, nanti aku ke sana. Akhirnya Mas Yanto pun ke situ. Begitu ke situ, manalah motornya? Ini Mas. Ya Mas Yanto itu mau ketawa gitu kan. Ya motor begini apa susahnya, kata si Mas Yanto. Ya udah tahu Mas gitu. Akhirnya dikerjakanlah sama Mas Yanto malam itu, selesai beres gitu kan. Ini gimana sih kalian, kata si Mas Yanto ya. Sampean gimana sih Mas? Sampean gimana? Kamu gimana sih Lam? Kok motor kayak gini aja bingung? Nggak tahu Mas, katanya. Akhirnya apa? Diceritakan sama Mas Yanto, tapi nggak semuanya gitu ya. Akhirnya udah Mas Yanto sekitar jam 9 malam pun pulang. Nah bapaknya kan bingung, ini gimana ya Lam ya? Ya udah Pak, mending nanti besok aku cari tahu itu di daerah mana sih Pak? Di kampung ini, kata si bapaknya. Oh yaudah, nanti aku coba tanya-tanya Pak, nyari begitu kan gampang. Paling nanya kemarin siapa yang kecelakaan terus meninggal dan sebagainya gitu ya. Itu nanti gampang lah. Nanti juga ketemu. Akhirnya si Mas Alam pun keesokan, singkat cerita ya, malam itu nggak terjadi apa-apa. Keesokan paginya Mas Alam itu nyariin alamat tersebut dan akhirnya ketemu rumahnya, dan memang ya masih dalam kondisi berduka tentu saja. Ya Mas Alam cerita, ini motornya itu di bengkel saya. Ceritanya agak diubah sama Mas Alam. Jadi iya servis, cuman kemarin udah diambil-ambil, dan ini kemana ya orangnya, dan kami kan karena memang nggak kenal. Ya udah, terus akhirnya kami dapat informasi begini. Loh kok mirip dengan yang kemarin itu, bener enggak? Dan akhirnya sudah kan, dari situ motor pun kan udah bisa jalan. Akhirnya jujukin itu apa ya, diantarkan ke alamat bersangkutan. Udah motor pun masuk ke sana, keluarga pun terima kasih. Mas Alam mau dibayar tapi ndak mau Pak, ndak usah, katanya begitu kan, ndak usah. Pulanglah si Mas Alam, laporan ke bapaknya, begini, udah selesai. Dan malam itu bengkel pun tutup, normal lah semuanya gitu ya. Dan tiba-tiba sekitar jam 1 pagi, Mas Alam itu dibangunin lagi sama ibunya. Lam, bangun Lam, bangun. Ya Bu, kenapa lagi Bu? Itu bapakmu, katanya. Oh, Bapak kenapa Bu? Bapakmu itu lagi ngebenerin motor yang kemarin. Motor yang kemarin gimana Bu? Ya, motor yang kemarin itu loh, yang kalian, yang katanya yang punya itu kecelakaan, kata situ. Loh kan bukannya udah beres Bu? Ya Ibu nggak tahu, coba ya kamu lihat. Ibu ngeliat warnanya sih sama, katanya motornya itu sama, merah gitu. Supra dulu warnanya tuh merah. Dan akhirnya apa? Mas Alam kan turun ke situ, bener
motornya itu balik lagi. Pak, ini motor kenapa bisa balik lagi ke sini, Pak? Bapak juga bingung Lam waktu itu, dan sama Bapak itu dengan kondisi kebingungan itu tadi, mirip dengan kejadian sebelumnya lah seperti itu. Mas Alam kan udah tahu akhirnya apa, dia pun nungguin bapaknya di sana, terlihat bolak-balik. Itu kan harusnya masangnya begini, kenapa Bapak itu salah lagi? Mas Alam diem aja di situ. Bener-bener diem, aku itu masih nyadar, aku kalau megang motor tersebut, itu nanti aku jadi ikutan bingung pikirnya Mas Alam. Akhirnya sudah ditungguin, Bapak pun, Lam, Bapak capek, itu sekitar jam 3 ya. Akhirnya Bapak pun tidur pun Pak, tidurnya di dalam aja Pak, lah di sini aja lah, Bapak kotor katanya badannya, nggak sempat mandi dan sebagainya. Oh akhirnya Bapak pun tidur di sana, masih belepotan oli. Mas Alam diem di situ ya, bingung kenapa ya motor ini bisa balik lagi. Sengaja nyariin, barangkali setannya itu kesini atau gimana pikirnya Mas Alam. Dicariin ya ndak ketemu. Akhirnya Mas Alam pun di situ ada tempat yang buat suka duduk orang nungguin servis, tiduran di sana pakai kaos kaki, pakai jaket rapet lah. Tidurlah Mas Alam di situ. Baru tiduran, belum tidur beneran, sekitar 15 menit setelah rebahan itu, Mas Alam itu ngerasa, oh kayak ada orang jalan, Bapak itu balik atau gimana ya, masuk ke dalam atau gimana. Kalau Bapak masuk ya bengkel tak tutup, dan aku masuk juga, aku ndak berani. Dan ternyata, si bapaknya, Mas Alam buka mata dan begitu nengok, dia itu melihat ada seorang pria dengan baju putih itu lagi megangin motor tersebut, lagi kepalanya, tapi cuma diem aja begitu. Di situ Mas Alam, lah ini siapa? Kok mirip dengan ciri-cirinya? Mas Alam kan tidak pernah ketemu langsung dengan orang tersebut ya. Yang ketemu itu yang ngadepin gitu ya. Itu yang ngadepin kan Bapak. Jadi melihat ngobrol atau apa, tapi dilihat dari ciri-cirinya kok mirip banget dengan itu gitu kan. Ini kenapa kok dia datang lagi seperti ini? Dan akhirnya udahlah aku diem aja, biarin aja. Mas Alam pun mungkin sekitar 1 jam merem, tapi dia ndak tertidur. Dan setelahnya Mas Alam ngelihat, oh udah aman, udah nggak ada siapapun. Mas Alam pun akhirnya tidur di tempat tersebut. Lumayan lah, subuh sekitar jam 5 bangun, dan Bapak itu juga udah bangun. Nah keesokan paginya ini memutuskan untuk berkonsultasi dengan ya orang yang mengerti, orang yang memahami hal seperti itu. Akhirnya dikonsultasikan, disyaratin lah ini itu. Akhirnya hal itu pun dilakukan, motor itu pun dibalikin lagi. Keluarga yang itu juga bingung, loh kok motornya hilang, siapa yang make gitu, dikiranya hilang, ternyata ya kayak gitu ya, sama-sama Bapak, Mas Alam sama keluarga yang bersangkutan itu pun sama-sama ketawa dan memutuskan kok motornya dirantai aja atau gimana. Akhirnya dirantai sama si keluarga itu dan motor itu nggak balik-balik lagi. Ya Mas Alam sih mikirnya, oh mungkin ini udah disyaratin atau gimana. Sementara dari orang yang dianggap pinter itu memang nggak ada masukan apapun, nggak ada pendapat apapun, dia cuman mesam-mesem, cuman cengar-cengir begitu doang. Udah nggak apa-apa, tenang aja, nggak apa-apa kok, hanya sebatas itu. Dan ya alhamdulillah setelah itu semuanya itu baik-baik aja, normal kembali, motor itu nggak balik lagi ke sana. Gimana ceritanya Mas Alam juga bingung, ngobrolin sama Bapak juga nggak ketemu titik temunya. Ya nggak ngerti lah intinya, kata si Mas Alam, kok bisa-bisanya seperti itu. Ya itu aja satu cerita dari Mas Alam. Terima kasih banyak Mas Alam atas ceritanya. Mungkin cerita ini tidak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semua. Itu aja. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki.
yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.